Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on planet, Koko Dugong. Oke guys, di konten kali ini tentu saja kita akan mereview daripada konten The Godfathers of VTube Haters yang paling terbaru, yaitu berjudul VTube di ujung tanduk, Jack Goy tuduh media massa disuap pesaingnya. Oke, mungkin kalian udah ada yang nonton videonya dari beliau, dan itu adalah merupakan video part 1 yang konon katanya nanti akan ada lanjutannya, part 2. Yoi. Jadi ini benar-benar seperti saga guys. Jadi ada part 1, part 2. VTube saga ini sangat menarik, kita tunggu guys endingnya tuh seperti apa gitu. Karena dibandingkan film-film action lainnya yang jika kalian sudah tahu jagoan pasti menang ya kan, di sini belum ketahuan jagoannya yang mana. Apakah jagoannya Mr. Godfather atau jagoannya itu VTube gitu. Jadi masih belum ketahuan, di sini serunya gitu. Jadi yang mana ujungnya, ntar endingnya bagaimana tuh belum ketahuan gitu ya. Ending movie-nya ini bahkan lebih seru. Ini kalau dijadiin film ini lebih seru daripada Twilight Saga, lebih seru dari sinetron Tersanjung ya nggak, yang panjang tuh sampai berapa tahun anjir tuh Tersanjung, goblok. Gue dari masih kecil sampai gue gede anjing tuh film gak habis-habis coy, gila. Ya, jadi kita langsung aja di dalam kontennya Mr. Godfather yang paling terbaru. Gue mencatat ada beberapa poin yang mana kali ini izinkan aku untuk membahas dari dua sisi. Oke. Jadi gue akan membahas dari nanti ada yang sisi haters dan juga ada juga dari sisi lovers. Yang mana duluan? VTubers haters ataupun lovers, tetap dua-duanya harus be smart guys ya. Kembali lagi selalu gue tekankan dari video gue yang kapan, dari daily vlog gue yang keberapa itu. Be smart ya, harus pintar. Baik itu lovers maupun haters. Banyak mendapat informasi sehingga kalian bisa mengambil kesimpulan, bukan hanya dengan satu informasi saja atau dua informasi saja yang mana juga kalian tidak ngalamin sendiri atau kalian hanya dengar. Wih, gue denger. Wih, gue denger ayam tetangga mati. Wih, gue denger. Cuma denger doang gitu guys ya. Ya itulah, kalian harus be smart. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama. Ini biar hatersnya dari VTube senang dulu nih. Gue akan menyentil daripada loversnya dulu. Jadi untuk para VTubers ya, kalian harus be smart. Kenapa? Izin memang sampai detik ini pun belum selesai guys ya. Jadi hentikan semua apa yang kalian keluarkan di luar bahwa VTube itu sudah legal. No, big no. Oke? Gue menghimbau untuk kalian ya, daripada menyebarkan isu seperti itu, VTube dinyatakan legal dan kenyataan sampai sekarang izinnya belum ada, lagi diurus guys, belum selesai ya, belum selesai. Come on, hey, partimo le para petima. Kode peso. Kalau bahasa Indonesia kalian nggak ngerti juga, mungkin gue harus pakai bahasa asing gitu biar kalian ngerti bahwa belum selesai. Not finish yet ya. Belum selesai, oke? Jadi statusnya di mana-mana kalau izin belum selesai itu artinya belum legal, oke? Jadi itu aja untuk lovers, mohon ya. Jangan membuat isu-isu yang awalnya ingin menenangkan member tapi justru malah membodohi daripada member. Itu pembodohan. Be smart, oke? Be smart, oke? Itu adalah poin pertama yang dibahas di videonya, di kontennya Mr. Godfather mengenai VTube masih ilegal ya. Jadi kita harus belakang dada.
berbesar hati. Bahkan dari ownernya VTube pun juga sudah menyatakan bahwa izin masih diurus. Jadi menyatakan izin tuh belum ada. Kalau dibilang izin masih diurus, artinya tuh izin belum ada. Oke. Jadi di awal-awal konten Mr. Godfather yang menyatakan bahwa VTube masih ilegal, setuju. Oke, setuju bahwa belum ada yang namanya izin ataupun legalitas, ya, belum selesai, masih diurus. Makanya inget, nonton video gue jangan skip, lihat yang kemarin, yang terakhir ya, apa pesen dari Pak Luis PLC 020 ya. Sabar, ada tulisannya sabar, ditunggu ya, sabar, ditunggu, lalu ada lagi tunggu saatnya, oke, tunggu saatnya. Jadi ya sabar aja guys. Jadi jangan mendahului yang belum terjadi ya, mendahului yang belum terjadi. Cukup Pak Maha Tahu yang Maha Tahu mendahului yang belum tahu, dia sudah tahu gitu ya. Cukup Pak Maha Tahu saja. Tapi untuk yang lainnya jangan mendahului yang belum terjadi ya. Sabar, ditunggu. Dan dengan ini juga mohon member-member daripada VTube untuk low ya, turn down dikit, low dikit ya gitu. Tapi gue senang sih guys, karena kenapa? Karena di salah satu komen dari kemarin tuh, konten gue yang kemarin itu, gue ada satu komen yang menarik sih, yang patut gue appreciate dan gue acungi jempol juga. Jadi ada yang berkomen seperti ini guys, bahwa bentar gue lihat nih, ini komen yang sangat keren sekali guys, dan ini keren banget. Gue bilang, komennya bilang gini, gue berusaha menjadi VTube yang baik, gak komenin haters penyembah. Gue gak lanjutin lah ya. Jadi itu ada negatif gitu, kata-kata negatif, tapi dia bilang gue berusaha jadi VTube yang baik, jadi nggak komenin haters, lebih baik komenin aja di kolom yang VTubers. Nah ini contoh yang baik guys. Jadi tak perlu lah ya untuk komen-komen saling menyerang gitu ya. Oke, nah itu satu hal yang di awal di kontennya Mr. Godfather mengenai VTube ilegal. Ingat ya guys ya, gue kembali mengingatkan kepada kalian VTubers bahwa gue masih mengkategorikan ini sebagai investasi apa? Kintil, KINTOL, KINTIL, goblok, kintil ya. Jadi selama kemarin banyak dijanjikan guys ya. Jadi selama masih bentuknya adalah janji, seperti pendirian kantor masih belum selesai, pengurusan izin akan segera selesai, kantor akan segera ada ya, lalu e-commerce akan segera keluar dan segala macamnya. Selama itu masih bentuknya janji, be smart, masih kintil ya guys ya. Tapi kalau misalkan ini nanti legit, artinya semua bisa diurus, kantor sudah ada, perizinan sudah keluar, lalu juga e-commerce menjadi launching dan lain-lain. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa gitu ya. Dan apa yang harus kalian lakukan terhadap para haters? Ya, jadi apa yang harus kita lakukan guys terhadap para haters ya? Jadi gue menghimbau guys untuk lakukannya elegan gitu guys ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu hari andaikan kita berandai-andai aja ya, andaikan semuanya selesai diurus, perusahaan menjadi legit, menjadi nyata, perizinannya juga diurus, semuanya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Apa yang harus kalian lakukan? Tidak perlu menyerang haters. Wah, apa gue bilang? Wah, lu gak mau dengerin sih kemarin. Wah, gila nih, akhirnya gila. Gak perlu guys, gak perlu. Karena gimana pun juga gue bilang gak ada yang kalah, gak ada yang menang ya, gitu ya. Cukup kalian berbangga hati saja. Lalu gue sarankan nanti, kalau memang benar, andaikan ini benar, semuanya diurus, kantor sudah ada, izin pun sudah lengkap semuanya, kalian cukup untuk haters balas saja dengan hahaha gitu aja. Gue himbau gitu aja guys. Jadi tidak perlu kalian komen wah apa gue bilang wah kalian tuh begini, nggak perlu, cuma hahaha, I'm glad gitu, gue bangga gitu, hahaha ya guys ya. Kita jadikan ini gerakan hahaha gitu ya. Oke, itu aja untuk para VTubers dan para member-member dari VTube. Jadi
Ya, gue himbau itu guys ya, kalian be smart. Oke. Nah, lalu syarat-syarat dari SWI ya, syarat-syarat dari SWI setelah di bagian depan dari Mr. Godfather menyatakan VTube ilegal, lalu selanjutnya membahas mengenai dari syarat SWI yang mengatakan, gue nggak akan bahas lagi untuk semuanya karena sudah pernah dibahas, lihat video gue yang sebelumnya. Tetapi yang kembali diulang-ulang dan yang dibicarakan oleh Mr. Godfather adalah tidak menggunakan mata uang asing ya. Lalu dikatakan bahwa dengan janji daripada kemarin meeting Diamond yang bawa VP yang digadang-gadang akan segera nominalnya naik menurut daripada Mr. Godfather. Jadi mau dibikin $2, mau dibikin $3. Wah, gimana ini? Gitu kan. Enggak, jadi gini guys ya. Jadi gini guys. VP sekarang nominalnya tidak lagi menggunakan dolar. Jika kalian masuk ke dalam exchange counter daripada VTube, juga tidak ada logo dolar lagi. Yang ada hanya nominal rupiah 14.000. Yang dimaksud dengan VP nanti dijanjikan, kita belum tahu nih, dijanjikan akan berubah nominalnya, artinya bukan naik menjadi 2 atau $3, tetapi nominal rupiahnya mungkin akan berubah guys. Siapa tahu, gue juga belum tahu karena ini belum kejadian kan, belum nyata naiknya ke angka berapa. Dari nominal 14.000 naiknya ke berapa? Naiknya apakah ke 20.000, apakah naiknya ke 25.000 atau ke 30.000 atau ke 1 juta satu VP, ya kita belum tahu juga gitu kan. Tapi yang dijanjikan adalah akan ada nominal yang naik, tetapi bukan berarti naik jadi $3, $4 ya, tetapi naik semuanya sudah menggunakan rupiah. Sudah tidak ada lagi nominal yang menggunakan dolar. Ingat guys ya, jadi VP itu sekarang untuk sementara nih sampai detik ini, VP itu adalah 14.000 rupiah ya. Jadi tidak ada lagi menyebut yang namanya dolar. Oke. Lalu ada juga dari Mr. Godfather yang mengatakan bahwa ada syarat dari SWI untuk menertibkan VTube menertibkan komunitasnya, mana sampai sekarang pun nggak bisa gitu. Jadi gini guys, sebagai perusahaan sudah berusaha untuk menertibkan komunitasnya dengan cara membuat peraturan. Kemarin di term and condition yang baru, do and don'ts, itu adalah usaha ya, usaha. Walaupun mungkin dalam usahanya gue bilang lagi, di dalam term and condition masih ada kekurangan, masih ada yang belum dimasukkan dan banyak, bukan hanya sedikit, sebenarnya banyak yang mesti dimasukkan lagi. Masih ada kekurangan mungkin, tetapi we appreciate VTube untuk kita harus mengapresiasi VTube untuk berusaha membuat suatu term and condition, do and don't, untuk tujuannya menertibkan komunitasnya. Gak mudah guys untuk menertibkan suatu komunitas, karena yang dibahas oleh Mr. Godfather adalah yang terjadi di luar tuh masih banyak daripada members ataupun leaders yang masih berkoar-koar mengenai yaitu VTube dinyatakan legal, atau juga berkoar-koar bahwa VTube sudah memiliki kantor, atau juga berkoar-koar juga bahwa ya pokoknya sekitar itu guys ya. Jadi gini, agak sulit guys, walaupun dengan term and condition dan do and don't, tetapi yang namanya manusia, kita nggak bisa satu-satu untuk satu-satu untuk menyuruh diam satu-satu untuk para membernya, udah diam gitu ya. Gimana pun juga mereka lidah tidak bertulang, bisa berbicara sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mau mereka bicarakan, itu ya terserah mereka gitu kan, terserah member. Nah, tetapi kita harus appreciate ya. Jadi kita harus lihat dari sisi positifnya, yaitu appreciate bahwa usaha dari VTube untuk menertibkan komunitasnya sudah dilakukan. Walaupun sepenuhnya mungkin belum efektif, itu sih jawabannya ya. Jadi belum efektif. Oke. Lalu, nah ini kali ini gue akan memberitahu kepada kalian para haters untuk be smart ya. Be smart apa? Mengenai info yang kalian terima mengenai exchange counter. Oke. Karena di kontennya Mr. Godfather setelah
membahas mengenai penertiban komunitas, lalu ada juga poin yang gue ambil di situ. Mr. Godfather membahas mengenai VP sedikit yang mau beli dan banyak yang menjual, sehingga terjadi kekacauan di dalam exchange counter yang terjadi. Oke guys, untuk menjawab hal ini, gue tidak akan menjelaskan melalui kata-kata ya. Karena kalau menjelaskan melalui kata-kata itu gampang, tetapi lebih efektif mari kita sajikan dengan bukti exchange counter keadaannya sekarang. Oke? Jadi gue akan screen record dulu sebentar. Nah ya, ini exchange counter di tanggal 15 Februari jam 18.31 guys ya, 18.31. Ini login exchange counter leadingoutsource.com ya, exchange counternya dari VTube. Oke, gue masukkan dulu, gue punya account FEKS. Oke, lanjut, gue masuk ya. Oke, nah sini udah ada, begitu masuk ada pengumuman resmi, VTubers yang terhormat, waspada scammers. Oke, kami bla bla bla, kalian bisa baca sendiri nanti. Oke, sampai saat ini lihat guys, di kolom jual tidak ada ya, tidak ada ya kolom jual ya. Di kolom beli lihat berapa banyak yang mau beli. Nah ini saat gue mau jual tinggal gue pencet aja sell, tinggal gue mau sell ke siapa. Jadi ya, info mengenai VP sekarang sedikit yang mau beli dan banyak yang menjual itu adalah hoax jika kalian benar-benar masuk ke leading outsource atau exchange counter daripada VTube. Ini adalah nyatanya per 15 Februari ya guys ya. Jadi jika kalian memperoleh info sedikit yang mau beli, banyak yang mau menjual, terus wah apa gue bilang, akhirnya runtuh juga tuh VTube bla bla bla. Untuk kalian para haters, coba gali lagi informasi lebih dalam, jangan hanya mendengarkan saja tetapi lihat sendiri bagaimana kondisi leading outsource pada saat ini. Oke? Nah, sebenarnya masalah yang terjadi guys, masalah terjadi itu yang lagi gembar-gembor di luar mengenai exchange counter, masalah yang terjadi itu bukan masalah sedikitnya mau beli dan banyak yang menjual gitu ya. Tetapi masalahnya adalah yang tadi ada pengumuman di depan, scammers yang ada di exchange counter itu adalah masalah utamanya ya. Jadi kembali lagi, gue selalu menyarankan untuk kalian semua, jika kalian ingin melakukan pembelian atau penjualan, lihat di pojok kanan di setiap order ada tulisannya deal rate ya guys ya. Itu gue kembali tekankan lagi. Sebenarnya kemarin udah gue bahas, tapi ini secara real nih ya, secara real time ini saat ini kita lihat ada yang deal rate-nya 100%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan nih gue melakukan transaksi jual beli 5 kali, berarti kalau di rate 100% itu 5-5-nya semua berhasil terjadi transaksi jual dan beli. Nah ini di rate yang tinggi ini artinya orang ini bisa terpercaya untuk kalian jual VP kalian, atau kalian mau beli VP juga bisa terpercaya. Lihat dari deal rate-nya guys ya. Di bawahnya deal rate-nya 85%,71 ya, kurang lebih artinya dari 8 sekitar 80/100 gitu. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar dari 5 transaksi 4 gol lah gitu ya. Nah ini ada di rate yang 0, terus di rate 0. Nah ini di rate 0 ini, nah gini guys, gua close dulu, tapi kalian ingat ya bahwa di dalamnya tuh kalian lihat dari di rate-nya. Nah tapi ada juga di rate yang 0, artinya apa? Gua close dulu, oke. Gua lock out ya, gua lock out dulu. Oke, sebelum lock out kembali. Sebelum logout ini kebetulan gue klik logout, di atasnya ada tulisan VP adalah Indonesian rupiah 14.000 ya. Jadi ini membuktikan bukan menggunakan dolar satu lagi. Dulu mungkin ada lambang dolar satu, sekarang sudah menggunakan Indonesian rupiah 14.000. Oke. Jadi gue logout aja. Oke, gue ini menurut pendapat gue dan menurut penilaian gue pribadi ya, apa yang terjadi dalam exchange counter, kenapa bisa terjadi scam, itu gue membagi menjadi 3 guys, menjadi 3. Oke, 3 tipe orang scammers di dalam exchange counter. Gue membagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah VTubers baru yang
ingin menukarkan VP-nya atau ingin membeli VP di exchange counter, tetapi setelah terjadi transaksi, VTubers karena dia masih baru, VTubers belum paham bagaimana caranya mentransfer VP, apa yang harus dilakukan setelah mengetik sell, setelah mengklik buy itu apa yang harus dilakukan, belum paham gitu ya. Jadi bisa terjadi itu satu, VTubers yang masih newbie, orang bilang masih noob. Kalau di Mobile Legend noob. Kalian tahu nggak sih yang main Mobile Legend, noob itu sebenarnya bacanya NUB, jadi bacanya NUB gitu, jadi dibilangnya newbie, yang artinya adalah ya masih pemula gitu. Newbie. Jadi kalau kalian orang Indonesia tuh bacanya noob gitu. Dasar main belum becus, dasar lu noob. Nah, sebenarnya dibilangnya NUB gitu, newbie sebenarnya. Jadi itu kita bilang VTubers newbie juga karena belum pernah transaksi di exchange counter sehingga terjadi kesalahan. Akhirnya batal transaksinya, ya kan, tidak terjadi jual beli karena ya itu ketidakpahaman mengenai penggunaan exchange counter. Satu. Oke. Kedua itu adalah mungkin ada sebagian dari haters yang berusaha be smart, seperti yang gue bilang, kan selalu gue sarankan untuk mendownload aplikasinya sendiri, melihat sendiri bagaimana, coba masuk ke exchange counter sendiri dan lihat bagaimana. Oke, mungkin ada yang kalian dari haters juga ingin memperoleh informasi dan menjadi pintar, be smart. Lalu kalian mendownload, kalian melihat, oh VTube ternyata selama ini seperti ini kenyataannya gitu kan. Lalu ada juga kalian masuk ke exchange counter ya, untuk mengetahui gimana exchange counternya bener nggak nih gitu kan. Kalian coba masuk, akhirnya kalian juga mencoba untuk membeli VP. Gue coba bener nggak nih bisa beli VP gitu kan. Ternyata bener bisa terjadi, tetapi karena sifatnya dari kalian yang mencoba-coba doang, tidak serius. Jadi setelah kalian bilang, oh ternyata bisa beli VP gitu ya, akhirnya tetapi tidak ditransfer karena hanya untuk mencoba-coba. Kalian hanya pengen tahu apakah memperoleh informasi gitu ya, apakah bener nggak nih exchange counter caranya seperti ini, bener nggak VTube cara mainnya seperti ini gitu ya. Bisa terjadi. Jadi ada juga orang yang seperti itu, yang kedua ya. Jadi mereka hanya mencoba sehingga ternyata begitu terjadi transaksi goal, ya mereka nggak transfer karena mereka hanya mencoba ya. Oh ternyata benar bisa. Oke. Dan orang yang ketiga ini adalah yang berbahaya, yang sebenarnya ingin berusaha menciptakan citra buruk di dalam VTube gitu. Jadi dengan sengaja mereka membuat akun, dengan sengaja pula masuk ke exchange counter, melakukan transaksi di dalamnya, tetapi juga dengan sengaja dan dengan sadar tidak mentransfer gitu ya. Nah, tadi kembali ke D-rate yang masih 0. D-rate yang masih 0 itu bisa jadi antara 3 orang ini guys, karena mereka satu newbie, belum pernah bertransaksi, makanya D-rate-nya masih 0. Belum pernah bertransaksi, makanya masih 0. Belum pernah lah, sama sekali belum pernah, ya masih 0 ya. Kedua, karena mereka hanya coba-coba, mereka nggak ngedeal, mereka nggak melakukan transaksi, ya kan? Jadi 0 juga D-rate-nya. Atau yang ketiga, mereka ingin melakukan pembelian, terjadi deal, terjadi sell gitu tetap, atau buy, tetapi mereka dengan sengaja tidak melakukan pentransferan uang ya, ataupun pentransferan VP. Nah ini bisa terjadi sehingga di rate-nya 0. Nah apa yang harus kalian lakukan? Kemarin sudah pernah gua bahas ya, jadi lihat video gue yang terakhir bahwa kalian bisa mengajukan appeal ya kalau kalian merasa dirugikan sebagai member VTube ataupun VTubers, tidak menerima uangnya, belum menerima uangnya atau tidak menerima VP-nya. Silahkan kalian screenshot transaksi kalian di exchange counter, lalu kalian masuk ke appeal ya, kalian simpan screenshotnya, tampilkan, masukkan ke sana, laporkan guys, laporkan. Dan seperti yang sudah VTube dari awal VTube berdiri, exchange counter berdiri, mereka mengatakan jika terjadi transaksi seperti itu, jadi ini bukan hal yang baru, ini peraturan dari awal sekali VTube berdiri dulu. Jika terjadi hal seperti itu, nanti akunnya akan di-ban ya guys ya. Jadi akan di-ban akunnya gitu. Sekian saja pembahasan gue mengenai konten
dari Mr. Godfather yang terbaru. Mudah-mudahan info ini berguna untuk kalian para lovers dan juga para haters dari VTube, karena ya tadi ya di awal gue memberikan masukan untuk kepada member VTube ya, untuk para lovers, dan di endingnya gue juga memberikan masukan untuk para haters VTube. Dua-duanya tujuannya untuk kalian semua menjadi lebih pintar. Be smart guys, oke? Dan gue tidak sabar untuk menanti-nanti part 2 daripada video Mr. Godfather seperti apa gitu. Apalagi yang kira-kira ingin dibahas oleh beliau. Tetapi ya apapun itu kita tunggu saja ya seperti apa. Sekian aja video gue untuk kali ini, konten gue untuk kali ini. Silahkan share jika menurut kalian konten ini informatif. Silahkan like dan juga komen. Tetapi keep it in YouTube regulation ya komennya. Jadi sesuai dengan peraturan daripada YouTube. Dan jangan lupa untuk di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, kita jumpa di video yang berikutnya. Dadah.